Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu, di tengah gerimis yang menusuk tulang, seorang penjual nasi goreng tua berdiri sendiri di pojok jalan sunyi. Wajahnya penuh luka waktu, tubuhnya gemetar menahan dingin dan lapar. Namun senyumnya tetap tulus, meski orang-orang hanya memandangnya dengan jijik. Tiba-tiba, datanglah seorang wanita kaya. Ia berhenti, lalu tertawa meremehkan, menghina dengan kata-kata kejam, menusuk lebih dalam dari sembilu. Semua orang terpaku. Tapi tak ada yang menduga. Satu suapan nasi goreng itu justru membuat si wanita berlutut dan menangis tak henti-henti. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa rahasia di balik nasi goreng tua itu hingga mampu mengguncang hatinya yang keras bak batu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Jalanan kota mulai sepi ketika gerimis turun perlahan. Lampu-lampu jalan redup, menyinari aspal basah yang memantulkan cahaya. Di pojok pertigaan, berdiri sebuah gerobak tua. Besi-besinya mulai berkarat. Tapi dari sela-sela wajan yang terus digoyang, muncul aroma harum yang menusuk hidung dan perasaan. Penjualnya, pria renta bernama Pak Darman. Kulitnya legam terbakar matahari. Tangannya kasar, menggenggam spatula dengan tenaga terakhir. Kaos longgar dan sarung usang jadi pelindung malam itu. Dia berdiri sejak sore, belum makan. Namun tak ada satu keluhan pun keluar dari mulutnya. Senyum tipis di bibirnya, seperti menggenggam ribuan sabar. Pelanggannya sedikit. Beberapa anak kos lewat dan menyapa. Mereka tahu, nasi goreng Pak Darman bukan sekadar makanan. Tapi pengingat masa kecil, penghangat jiwa di malam-malam beku. Namun hari itu berbeda. Sebuah mobil mewah berhenti pelan di pinggir jalan. Lampunya menyilaukan. Dari dalam keluar wanita muda berpakaian mahal. Sepatu hak tinggi menginjak genangan air tanpa peduli. Wajahnya angkuh, alis terangkat sinis melihat gerobak tua di hadapannya. Astaga, ini yang kalian bilang enak? Tempat kotor begini. Ia berkata nyaring, cukup membuat kepala semua orang menoleh. Pak Darman hanya menunduk. Senyumnya tak pudar. Tangannya tetap mengaduk nasi di atas api kecil. Mau dicoba, Neng? Mungkin cocok di lidah. Wanita itu tertawa kecil. Nada suaranya seperti menyayat harga diri. Aku cuma mau buktiin kata orang aja, katanya legend katanya bikin nangis. Paling juga bumbu micin. Pak Darman tak menjawab. Ia hanya menyendok sepiring nasi. Menaburkan daun bawang, lalu menyerahkannya. Wanita itu menerimanya dengan dua jari, seolah jijik. Ia duduk di kursi plastik yang ringkih. Kamera ponselnya menyala, ia mulai merekam. Guys, lihat ya, ini nasi goreng legendaris katanya, kita coba bareng-bareng. Ia menyuap perlahan. Dan dalam 5 detik, wajahnya berubah drastis. Matanya membelalak. Sendoknya jatuh. Dan detik berikutnya, air mata menetes deras dari sudut matanya. Semua orang di sana terdiam. Tak mengerti. Apa yang terjadi? Wanita itu terisak pelan. Ia memegang dadanya. Gemetar. Entah karena rasa. Atau karena sesuatu yang baru saja muncul di dalam ingatannya. Pak Darman melihatnya dalam diam. Tak satu kata keluar.
Tapi ada sorot di matanya. Seperti tahu bahwa malam ini masa lalu akan kembali mengetuk. Dan tak semua rasa bisa dijelaskan dengan logika. Gerimis belum berhenti. Aroma nasi goreng masih menggantung di udara. Asap tipis mengambang di sekitar gerobak Pak Darman. Lampu jalan di atas mereka berkelap-kelip tak pasti. Dan wanita kaya itu masih duduk di kursi plastik. Menangis tanpa suara. Air matanya jatuh satu persatu. Seperti tak percaya pada apa yang baru saja ia rasakan. Beberapa orang yang tadinya hanya lewat, kini berhenti. Menatap tanpa kata. Semua mata terpusat pada dua tokoh berbeda dunia. Pria renta berbalut kesederhanaan. Dan wanita kaya dengan air mata mahal. Pak Darman tak mendekat. Ia hanya menatap dari balik uap panas wajan. Mata tuanya tetap tenang. Tapi wajahnya menyimpan ribuan kisah yang belum diucap. Wanita itu menunduk. Sendok di tangannya kini menggigil. Seperti sedang menahan sesuatu. Ia menyuap lagi, perlahan. Dan lagi. Sampai kemudian. Ia menutup mulutnya. Menangis lebih keras. Dari balik rambut panjang yang jatuh ke depan wajahnya. Ia berbisik. Kenapa rasanya sama persis? Suara itu hanya bisa didengar oleh Pak Darman dan dirinya sendiri. Namun cukup untuk membuka tabir luka. Yang telah terkunci bertahun-tahun. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya sembab. Tangannya menahan dada. Ia memandang Pak Darman dengan wajah yang berubah. Tidak ada lagi sinis. Tidak ada lagi angkuh. Yang tersisa hanya keterkejutan dan ketakutan. Siapa Bapak sebenarnya? Pak Darman menghela napas panjang. Ia mematikan kompor kecilnya. Lalu duduk di bangku kayu panjang di sisi gerobak. Hujan mulai turun lebih deras. Namun tak seorang pun bergerak pergi. Mereka tahu. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi di hadapan mereka. Aku cuma tukang nasi goreng, Neng. Ucapnya pelan. Tapi suaranya menggetarkan dada. Cuma orang biasa yang pernah kehilangan segalanya, karena seseorang. Wanita itu membeku. Lalu berdiri. Langkahnya goyah. Ia maju 1-2 langkah ke arah Pak Darman. Tangannya gemetar menunjuk wajah pria tua itu. Apa, Bapak tahu tentang ibu saya? Pak Darman menoleh perlahan. Mata mereka saling bertemu. Dan untuk pertama kalinya, mata wanita itu seperti melihat sesuatu yang selama ini ia lupakan. Mata itu. Matanya. Ibumu? Ucap Pak Darman. Lirih. Dulu, selalu pesan nasi goreng tanpa saus. Sedikit kecap. Banyak bawang goreng. Dan 2 telur mata sapi. 1 untukmu, 1 untuk adikmu. Wanita itu tersentak. Lututnya lemas. Ia terduduk kembali di kursi plastik. Tangisnya pecah. Tak tertahankan. Seolah keran di dadanya terbuka begitu saja. Itu pesanan ibu, itu pesanan ibu saya tiap malam. Waktu kami masih tinggal di Gang Buntu, waktu sebelum semuanya berubah. Pak Darman menunduk. Hujan membasahi ujung celananya. Ia menggenggam erat lututnya. Tangannya mengepal. Kisah yang sudah ia kubur dalam diam. Kini digali kembali oleh rasa yang tidak bisa dibohongi. Ibumu, katanya lirih.
Ibumu adalah wanita paling sabar yang pernah aku temui. Dia rela ngantri tiap malam, bawa 2 rantang tua, dan selalu bilang, "Maaf ya Pak Darman, saya belum bisa bayar sekarang, anak-anak saya butuh makan dulu." Wanita itu kini terduduk membisu. Tangannya meremas mulutnya sendiri. Air matanya tak berhenti. Aku ingat semua itu, tapi waktu itu aku masih kecil, dan setelah ibu pergi, semuanya hilang. Ayah menikah lagi, dan kami pindah, mereka tak pernah izinkan aku balik ke tempat itu. Pak Darman tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. Dan aku terus jualan. Meski tanpa pelanggan. Hanya berharap satu hari, ada yang kembali. Mungkin hanya ingin mengenang. Atau ingin mengucapkan terima kasih. Wanita itu kini menangis sambil berlutut. Di depan gerobak. Di depan Pak Darman. Bajunya basah. Make up-nya luntur. Tapi tak ada yang peduli. Semua orang yang menonton adegan itu terdiam. Tak ada yang mengangkat kamera. Tak ada yang tertawa. Semua ikut tenggelam dalam kepedihan. Yang bukan milik mereka. Tapi terasa sangat dekat. Pak Darman berdiri perlahan. Mengambil sapu tangan dari saku bajunya. Dengan lembut, ia ulurkan ke wanita itu. "Kalaumu anak Bu Dewi," katanya pelan. "Makamu dulu pernah duduk di bangku kayu itu. Setiap malam. Sambil nungguin telurmu matang." Wanita itu mengangkat wajah. Dan saat matanya memandang ke bangku kayu itu, sebuah kilas balik muncul dalam benaknya. Ia kecil. Rambut dikuncir. Tertawa. Memakan nasi goreng dengan lahap. Ibunya tersenyum dari kejauhan. Dan suara wajan beradu spatula. Semua itu kembali. Ibu selalu bilang, ucap wanita itu sambil terisak. "Kalau nanti besar, aku harus belajar menghargai orang kecil." Pak Darman menatap jauh ke arah lampu jalan. "Sayangnya," katanya, "orang yang menghargai seringkali dilupakan begitu saja." Wanita itu menggenggam tangan Pak Darman. Erat. Seperti ingin menebus semua. Seperti ingin mengembalikan waktu. Hujan belum juga reda. Namun suasana malam itu tak lagi dingin. Di antara derai air. Dan suara hujan di atas gerobak. 2 hati yang terpisah waktu. Kini bersatu oleh rasa. Dan oleh sepiring nasi goreng. Yang menyimpan lebih dari sekadar bumbu. Namun di kejauhan. Dari balik jendela mobil mewah. Sepasang mata memperhatikan mereka. Dingin. Dan penuh dendam. Mobil hitam dengan bodi mengkilap itu tak bergerak sedikit pun. Mesinnya tetap menyala pelan. Lampu kabut menyorot samar ke arah genangan air. Dan dari balik kaca film yang gelap, sepasang mata menatap tajam ke arah gerobak tua dan wanita yang kini berlutut di depannya. Di dalam mobil, suasana tegang. Seorang pria paruh baya bersetelan jas mahal duduk diam. Wajahnya kaku. Rahangnya mengeras. Ia memandang lekat-lekat Pak Darman dan wanita itu. Anak tirinya. Yang kini menangis terseduh di kaki pria kumal penjual nasi goreng. Namanya Hermawan. Pengusaha real estate ternama. Suami dari mendiang Bu Dewi. Ayah tiri dari wanita muda itu yang bernama Nabila. Ia menggenggam setir mobilnya erat. Giginya terkatup. Bibirnya bergetar pelan menahan amarah. Kilasan masa lalu datang seperti petir menyambar.
Dulu, belasan tahun lalu, ia yang memaksa Bu Dewi pindah dari rumah kecil di gang sempit. Ia yang melarang Bu Dewi menyentuh masa lalunya. Ia yang membakar semua foto, buku catatan, dan bahkan pakaian bekas yang dianggap terlalu miskin. Dan ia pula yang memutus semua kontak Bu Dewi dengan orang-orang lamanya, dengan alasan ingin memulai hidup baru. Nabila tidak tahu bahwa semua masa kecilnya yang indah sudah dibungkam, disingkirkan, dan disimpan rapat di lemari rahasia. Bodoh, gumam Hermawan. Kenapa kau harus temui orang itu? Kenapa sekarang? Di sisi joknya terdapat map coklat. Di dalamnya, akta jual beli tanah, sertifikat lokasi tempat gerobak Pak Darman berdiri. Sebuah proyek besar akan segera dibangun di kawasan itu. Dan gerobak tua itu adalah satu-satunya titik yang belum berhasil digusur. Ia telah mengutus preman 2 minggu lalu untuk menggertak dan memaksa Pak Darman pergi. Namun gerobak itu tetap berdiri. Dan kini, Nabila justru bersimpuh di sana. Hermawan menunduk, menutup wajahnya dengan tangan, lalu mengangkat ponsel, memencet nomor cepat. Suara di ujung sana menjawab singkat. "Halo, bos?" "Jangan lakukan apapun malam ini," ucap Hermawan pelan. "Tunda semua." "Kenapa?" "Gerobaknya masih di sana. Tinggal kita sikat. Suratnya udah siap." Hermawan menatap lagi keluar kaca. Nabila masih di sana, terisak, menggenggam tangan pria tua itu. "Itu bukan sekadar gerobak," gumamnya. "Di sana ada rahasia yang belum sempat aku kubur." Saat itu, di luar, Pak Darman berdiri kaku. Ia merasa ada tatapan tajam yang mengawasinya. Tapi saat ia menoleh, mobil itu perlahan mundur, berbelok, dan menghilang di tikungan. Nabila menyeka air matanya. Ia duduk kembali di kursi, mengambil sisa nasi gorengnya, dan memandang piring itu seperti menatap masa lalu. "Bapak," suaranya pelan. "Kenapa tak pernah cari aku? Atau ibu?" Pak Darman menghela napas. Matanya menerawang. "Aku memang mencintai ibumu. Tapi aku bukan suaminya, aku cuma orang yang pernah hampir menikahinya. Sebelum semuanya dirampas oleh seseorang." Nabila membeku. "Apa maksudnya?" "Kami bertunangan. Aku dan ibumu. Tapi tiba-tiba dia dijodohkan oleh keluarganya. Demi status. Demi uang. Dia pergi. Tanpa pamit." Nabila menggigit bibir bawahnya. Air matanya kembali jatuh. Tapi kini bukan karena rasa nasi goreng, melainkan karena pahitnya kebenaran. "Jadi, ayah tiri aku." Pak Darman mengangguk pelan. "Dia yang mengambil ibumu dariku. Dia yang membuat ibumu pergi jauh. Dan mungkin, dia juga yang menjauhkanmu dariku." Nabila menutup wajahnya. Dunia seperti runtuh di atas kepalanya. Ayah yang selama ini ia agungkan, ternyata adalah penyebab utama hancurnya masa lalu ibunya. Dan pria tua ini, pria yang barusan ia hina, ternyata adalah satu-satunya orang yang pernah mencintai ibunya dengan tulus. "Bapak tinggal di sini saja?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Darman mengangguk. "Aku tak pernah pindah. Aku cuma menunggu. Barangkali ada yang datang dan bilang, 'Pak Darman, saya anak Bu Dewi,' itu saja cukup." Nabila berdiri,
Tatapannya kini berubah. Matanya penuh tekad. Mulai malam ini, aku akan ada di sini, Pak. Aku tak mau kehilangan jejak siapapun yang pernah Ibu cintai. Termasuk Bapak. Pak Darman tersenyum. Namun dalam senyumnya ada getir yang tak bisa disembunyikan. Karena dalam diam, ia tahu bahaya sedang mengintai mereka. Dan seseorang akan melakukan apapun untuk melenyapkan jejak masa lalu itu selamanya. Keesokan paginya, mentari belum sepenuhnya muncul. Namun bau gorengan pagi dan suara klakson kendaraan sudah mulai mengisi udara. Di pojok jalan itu, gerobak nasi goreng Pak Darman berdiri seperti biasa. Tapi pagi ini ada yang berbeda. Nabila, wanita muda itu, kini berdiri di samping Pak Darman. Ia memakai jaket sederhana. Dan rambutnya diikat ke belakang. Wajahnya polos, tak lagi dipoles make-up mahal. Ia membantu merapikan piring, menyalakan kompor kecil, dan menyiapkan bahan-bahan. Meski tangannya canggung, semangatnya menyala. Ada kesungguhan dalam setiap geraknya. Seolah ingin menebus tahun-tahun yang hilang. Pak Darman sesekali melirik. Suaranya pelan. "Mu gak perlu repot bantuin, Neng. Cukup duduk aja." Tapi Nabila menggeleng. "Aku mau di sini, Pak. Aku gak bisa tenang sebelum tahu segalanya." Pak Darman diam. Kemudian mengangguk pelan. Pukul 7 pagi. Langit mulai cerah. Pelanggan pertama datang. Lalu yang kedua. Hingga antrean mengular. Banyak yang penasaran setelah video semalam Nabila unggah diam-diam di akun media sosialnya. Bukan untuk viral, melainkan untuk menunjukkan bahwa di sudut kota yang biasa tersimpan rasa dan cinta yang luar biasa. Namun di antara kerumunan, ada dua pria berdiri mencolok. Jaket hitam, tatapan tajam, dan bahu besar. Mereka tak memesan, hanya memandangi dari kejauhan. Mengetik sesuatu, lalu pergi dengan langkah cepat. Pak Darman melihat mereka. Matanya menyipit. Ada sesuatu yang tidak beres. Di gedung mewah di pusat kota, Hermawan menatap layar laptop. Video unggahan Nabila telah ditonton ratusan ribu kali. Komentar bermunculan. Semuanya memuji kehangatan sang penjual dan betapa menyentuhnya kisah mereka. Hermawan menghentakkan tangan ke meja. Bodoh. Ini bisa rusak semuanya. Asistennya berdiri gugup di depan meja. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Hermawan menoleh tajam. Singkirkan mereka. Hari ini juga. Sebelum kisah itu berkembang jadi senjata. Tapi, Pak, yang perempuan itu, dia hanya anak tiri. Tak pernah kuakui dari awal. Dan sekarang dia durhaka. Aku tak butuh anak seperti itu. Asistennya menunduk. Lalu keluar ruangan. Menelepon dua pria yang pagi tadi mengawasi gerobak. Di siang yang panas, Pak Darman dan Nabila mulai membereskan gerobak. Sudah lebih dari 100 piring nasi goreng terjual hari itu. Rekor. Pak Darman tak menyangka aroma masa lalu bisa menghidupkan masa kini. Namun saat Nabila sedang membuang sampah ke tong belakang, dua pria berjaket hitam tiba-tiba muncul. Salah satu dari mereka memegang linggis. Yang lain menyalakan korek api kecil. "Hei, tua bangka," bentaknya. "Kami udah bilang minggu lalu.
Tempat ini harus kosong. Pak Darman berdiri di depan gerobaknya. Wajahnya tenang. Tapi langkahnya mantap. Tempat ini tidak untuk dijual. Dan tidak untuk dibakar. Bukan urusan lo, bau tanah. Linggis itu diangkat tinggi. Namun sebelum sempat menghantam, Nabila berlari dan berdiri di depan Pak Darman. Membentangkan tangan. Sentuh gerobak ini, kalian harus injak aku dulu. Kedua preman itu terdiam. Bingung. Tak menyangka ada wanita seperti itu. Kau siapa? Bentak salah satunya. Aku anak dari wanita yang pernah hidup jujur. Dan gerobak ini adalah warisan kenangan ibuku. Preman itu maju. Mendorong Nabila hingga terjatuh. Pak Darman refleks menangkap tubuhnya. Namun dari sisi kanan. Tiba-tiba suara motor meraung. Dan sekelompok anak muda turun. Beberapa dari mereka pelanggan tetap Pak Darman. Sisanya adalah warga sekitar. Kalau kalian cari ribut, kami bisa bantu, ujar salah satu dari mereka. Tangannya menggenggam kayu. Yang lain membawa potongan besi. Mereka bukan preman. Tapi mereka tahu mana yang pantas dipertahankan. Kedua pria berjaket itu mundur. Menyumpah pelan. Lalu melarikan diri ke motor mereka. Meninggalkan suara gas kencang dan debu di belakang. Nabila gemetar. Tangannya memegang lutut. Pak Darman mendekapnya pelan. Muga apa-apa. Nabila mengangguk. Tapi air matanya jatuh. Aku gak takut sama mereka, katanya. Aku cuma takut kehilangan satu-satunya orang yang nyambung sama ibu. Pak Darman tersenyum. Aku juga gak akan biarinmu hilang lagi. Namun jauh di tempat lain. Hermawan kembali berdiri di depan jendela kantornya. Menatap keluar. Wajahnya penuh kemarahan. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa terancam bukan oleh bisnis, tapi oleh sesuatu yang lebih kuat. Yang tidak bisa ia beli. Rasa cinta. Dan kenangan yang menolak dilupakan. Hujan sore turun deras. Langit mendung menggantung di atas atap seng gerobak Pak Darman. Di dalam keheningan itu, Nabila duduk di bangku kayu, memandangi piring kosong di depannya. Sisa nasi goreng yang tadi ia makan sudah dingin. Tapi rasa dan kenangan dalam suapan terakhir itu masih bergema di dadanya. Pak Darman duduk di sebelahnya. Tangannya mengelap sendok dengan kain bersih. Sementara matanya menatap kosong ke arah jalan yang mulai sepi. Ia tahu. Kejadian siang tadi hanyalah permulaan. Bukan akhir. Dan Hermawan. Bukan pria yang akan membiarkan sesuatu berjalan di luar kendalinya. Pak, suara Nabila pelan. Aku harus tahu semuanya. Tentang ibu. Tentangmu. Tentang siapa yang menghancurkan hidup kita. Pak Darman menoleh perlahan. Kerutan di dahinya dalam. Matanya berkaca-kaca. Ada sesuatu yang belum pernah kuceritakan pada siapapun, katanya. Bahkan pada ibumu dulu. Nabila menahan napas. Ia tahu. Yang akan keluar dari mulut pria tua itu bukan sekadar cerita. Melainkan rahasia yang sudah terlalu lama terkubur. Pak Darman menghela napas. Lalu berdiri. Ia masuk ke balik gerobak. Dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari bawah lantai gerobaknya. Kotak kayu tua. Terbungkus kain kafan tipis. Dengan tulisan tangan samar yang nyaris tak terbaca. Ia duduk kembali.
meletakkan kotak itu di meja, membukanya perlahan, dan dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah surat yang terlipat rapi. Kertasnya menguning. Tinta sudah mulai pudar. Namun aroma kenangan masih begitu kuat. Ini surat dari ibumu. Malam sebelum dia menikah dengan Hermawan. Nabila membeku. Tangannya gemetar saat menerima surat itu. Ia membuka dengan hati-hati dan mulai membaca. Darman, maafkan aku. Aku tidak pernah ingin meninggalkanmu. Tapi ayahku, dia menjual aku. Untuk hutang-hutang yang tidak sanggup ia lunasi. Aku mencoba kabur, tapi mereka menemukan aku. Mereka bilang, kalau aku tidak menikah dengan Hermawan, seluruh keluargaku akan dibuang dari rumah kami. Aku hancur, Dar. Aku hancur. Tapi aku ingin kau tahu, aku cinta sama kamu. Dan anakku nanti akan kubesarkan dengan cerita tentangmu. Tentang lelaki baik yang pernah membuat aku merasa berarti. Mata Nabila basah. Suara napasnya tercekat. Surat itu terjatuh dari tangannya. Ia menutup mulutnya menahan isak. Ibu tahu dia dijual. Pak Darman mengangguk. Aku tahu isi surat itu 3 hari setelah pernikahannya. Waktu itu aku datang, tapi udah terlambat. Ia menatap Nabila. Dan setelah itu, semua lenyap. Tak ada kabar. Tak ada jejak. Hingga malam kemarin, mu datang. Nabila menunduk. Air matanya menetes ke surat tua itu. Lalu tiba-tiba, ia mengangkat kepala. Aku tidak akan biarkan ini selesai begitu saja. Maksudmu? Aku tahu satu tempat yang bisa bantu kita. Notaris lama yang masih simpan catatan ibu, surat nikah, surat waris. Aku akan buktikan, Pak, bahwa ibu tidak pernah dengan rela menikahi Hermawan. Dan bahwa mu adalah darah dari cinta sejati, bukan hasil paksa dari ambisi keluarga. Pak Darman diam. Tapi di balik wajah tuanya, ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kegelapan, tiba-tiba ada cahaya kecil dari Nabila. Cahaya yang membuatnya percaya bahwa kebenaran tidak selalu mati bersama waktu. Sore itu juga, Nabila menyusuri lorong sempit di daerah pecinan. Di salah satu bangunan tua, ia bertemu dengan notaris tua bernama Pak Liong. Pria sepuh yang pernah menangani dokumen pernikahan dan kontrak rumah tangga keluarga Bu Dewi. Anak Dewi, suara Pak Liong bergetar. Wajahmu mirip sekali dengan dia waktu muda. Nabila mengangguk. Aku ingin bukti, Pak. Apa ibu benar menikah secara sah? Atau dipaksa? Pak Liong membuka laci tua, mengeluarkan map usang. Dan di dalamnya terdapat salinan kontrak pranikah. Tertanggal 6 bulan sebelum pernikahan berlangsung. Di salah satu halaman, ada tanda tangan Bu Dewi. Namun ada satu hal yang janggal. Di bawah tanda tangan, tertulis kalimat dalam tulisan tangan. Tanda tangan ini dibuat di bawah tekanan dan tidak merefleksikan kehendak saya sepenuhnya. Pak Liong menatap Nabila. Waktu itu aku coba bicara, tapi orang-orang Hermawan sudah kelilingkan uang. Aku tak bisa berbuat banyak. Nabila menggenggam salinan itu. Matanya menyala. Cukup, Pak. Cukup ini saja untuk aku mulai. Kembali ke gerobak. Pak Darman menunggu dengan gelisah. Hujan semakin lebat. Petir menyambar.
dan dari kejauhan, sebuah mobil hitam melaju cepat ke arahnya. Rem mendecit. Pintu terbuka. Dan 3 pria bertubuh besar turun dari dalamnya. Wajah mereka penuh amarah. Dan kali ini, mereka tidak hanya membawa linggis, tapi bensin dan api. Pak Darman berdiri di hadapan gerobaknya. Tangannya mengepal. Tapi sebelum mereka sempat maju, Nabila muncul, berdiri di tengah hujan, dengan kertas salinan di tangannya. Kalau kalian bakar ini, aku jamin, kalian bakar bukti kejahatan masa lalu bos kalian sendiri. Pria bertubuh besar itu terdiam, melirik satu sama lain. Nabila maju, basah kuyup, tapi sorot matanya tak gentar. Aku tahu kalian disuruh. Tapi ini bukan cuma soal gerobak. Ini soal hidup orang-orang yang dirampas masa lalunya. Dan kali ini, aku tidak akan biarkan. Mereka mundur perlahan, lalu naik ke mobil, dan pergi, tanpa berkata sepatah kata pun. Pak Darman mendekat. Apa yang mu bawa itu? Nabila tersenyum, meski tubuhnya menggigil. Kunci kebenaran, Pak. Dan senjata untuk melawan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Darman merasa bahwa hidupnya tidak sia-sia. Karena ada seseorang yang kini berjuang bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk cinta yang pernah dikubur hidup-hidup oleh keserakahan. Hari berganti malam. Angin berembus kencang membawa bau tanah basah. Gerobak Pak Darman telah ditutup. Namun 2 sosok masih duduk bersisian di bawah terpal sederhana. Pak Darman dan Nabila. Dalam diam mereka berbagi hangat, berbagi tenang, dan berbagi cerita yang belum selesai. Nabila menatap surat yang kini ia simpan dalam map plastik. Salinan kontrak yang menjadi bukti betapa ibunya terpaksa menikah. Bukti yang mampu menjungkirbalikkan nama besar Hermawan, pengusaha rakus yang selama ini berdiri di atas pondasi kebohongan. Pak, suara Nabila pelan. Aku ingin ke kantor ayah. Aku ingin berdiri di hadapannya dan membuka semua ini. Pak Darman menoleh. Kerut di dahinya dalam. Mu yakin? Orang seperti Hermawan tak akan tinggal diam. Justru itu yang kutunggu, ucap Nabila. Matanya tak goyah. Aku ingin dia melihat bahwa dia gagal. Gagal memutus semua jejak ibu. Dan gagal menyingkirkan bapak dari ingatanku. Kamis pagi. Nabila berdiri di lobi kantor megah. Bangunan itu menjulang, kaca-kacanya mengkilap. Orang-orang berpakaian rapi lalu lalang. Tapi ia berdiri tenang. Dengan map di tangannya. Berpakaian sederhana, namun penuh wibawa. Resepsionis wanita melirik. Menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Ada janji. Tidak. Bilang saja, Nabila datang. Perempuan di meja ragu. Namun saat melihat mata tajam Nabila, ia mengangguk dan menelepon ke atas. Beberapa menit kemudian, pintu lift terbuka, dan Nabila melangkah masuk, menuju lantai paling atas. Di dalam ruang besar berkarpet tebal, Hermawan berdiri di balik meja. Jas hitamnya sempurna, tapi wajahnya tampak sedikit tegang saat melihat siapa yang muncul. Nabila, suaranya datar. Kau datang juga akhirnya. Aku bukan datang sebagai anakmu, ucap Nabila tenang.
Aku datang sebagai anak dari Dewi, wanita yang kau rampas hidupnya, dan kekasih yang kau hancurkan. Hermawan menatap tajam. Mulutmu semakin lancang. Kau kira karena viral semalam, kau bisa mengubah dunia? Nabila maju satu langkah, meletakkan map di atas mejanya. Bukan dunia yang ingin kuubah, hanya kebenaran. Hermawan membuka map itu. Wajahnya berubah. Membaca satu persatu halaman. Surat pengakuan Bu Dewi. Kontra pernikahan yang dipaksa. Dan bahkan foto tua Bu Dewi dan Pak Darman yang pernah diam-diam disimpan di dalam laci tersembunyi rumah lama. Dari mana kau dapat semua ini? Tanyanya. Suara seraknya mulai goyah. Apa pentingnya? Jawab Nabila. Yang penting sekarang, semua ini bisa kubawa ke publik. Dan semua bisnismu akan runtuh. Semua investor akan tahu, kau adalah pria yang membangun kerajaan bisnis dari pondasi kebohongan. Hermawan bangkit dari kursinya. Menampar meja. Kau pikir aku takut? Aku punya pengacara. Aku punya media. Aku punya kekuasaan. Nabila tidak mundur. Kau tidak punya cinta. Kalimat itu menghantam ruang itu lebih keras dari suara meja. Hermawan membeku. Seperti membatu. Wajahnya mulai pucat. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Ibu, dulu selalu melihat kebaikan dalam dirimu, lanjut Nabila. Tapi kau memilih menghancurkan dia, menghancurkan masa kecilku, dan bahkan mencoba menyingkirkan orang yang paling mencintainya. Hermawan memalingkan wajah. Menatap jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Apa yang kau inginkan? Tanyanya akhirnya. Suara itu bukan lagi suara penguasa, melainkan suara lelaki tua yang lelah. Nabila menatap langsung ke matanya. Aku tidak mau uangmu. Aku tidak butuh pengakuanmu. Aku hanya mau kau mundur dari tanah itu. Berhenti kirim orang untuk ganggu gerobak Pak Darman. Dan biarkan semua orang tahu bahwa ada satu tempat kecil di kota ini yang menyimpan cinta lebih murni dari semua gedung pencakar langit yang kau punya. Hermawan menghela napas. Matanya merah. Namun ia mengangguk. Pelan. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak pernah ia jaga. Siang itu, Pak Darman sedang menyalakan kompor. Mengaduk bumbu di atas wajan. Ketika seseorang mendekat, menyerahkan selembar amplop putih. Ini, dari atas nama Hermawan, ucap si pria kurir. Lalu pergi. Pak Darman membuka surat itu. Dan membaca. Darman, aku kalah. Tak akan ada lagi preman. Tak akan ada lagi tekanan. Tanah itu bebas untukmu. Maafkan aku. Jika masih mungkin. Pak Darman menggenggam surat itu. Menutup matanya. Dan membiarkan air mata jatuh perlahan. Bukan karena takut. Tapi karena akhirnya. Ia tahu. Bahwa cinta yang tulus. Meski tertunda puluhan tahun. Tetap mampu merobohkan tembok dendam yang tertinggi. Saat itu, Nabila datang membawa 2 piring. Ia duduk di bangku kecil dan menyuap nasi goreng hangat bersama Pak Darman. Di tengah hiruk-pikuk kota. Di sudut yang tak pernah mereka tinggalkan. Namun saat matahari hampir tenggelam dan suasana mulai tenang, sebuah mobil berhenti jauh di seberang jalan. Seseorang di dalamnya mengamati mereka dengan tajam.
Mengetik pesan singkat ke ponsel. Kita gagal. Tapi masih ada rencana kedua. Siap-siap malam ini. Bahaya belum selesai. Dan langkah-langkah licik sedang kembali disusun. Dalam diam. Dan dalam gelap. Malam itu langit seperti menyimpan kemarahan. Awan hitam menggumpal berat. Petir menyambar dari kejauhan. Dan angin membawa hawa panas yang aneh. Seolah udara menyimpan dendam yang belum tuntas. Pak Darman sedang menutup gerobak. Tangannya merapikan botol kecap dan saus. Sementara Nabila duduk di bangku kecil, menyalakan lampu kecil di atas gerobak. Hari itu pelanggan cukup ramai. Banyak yang datang bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk menyaksikan kisah hidup yang menyentuh hati. Mereka melihat Pak Darman dan Nabila seperti keluarga yang baru bersatu kembali setelah bertahun-tahun tercerai. Tak jauh dari sana, di sebuah gang gelap, 4 pria berjubah hitam berkumpul. Mereka bukan preman jalanan. Mereka bayaran diam-diam. Tugas mereka jelas. Membakar. Menghapus jejak. Dan memastikan cerita ini tidak menyebar lebih jauh. Target malam ini gerobaknya. Bukan orangnya, bisik salah satu dari mereka. Bos tak mau darah, cukup bikin mereka pergi. Yang lain mengangguk. Mereka mulai bergerak. Melangkah pelan melalui lorong sempit. Membawa botol berisi cairan menyengat. Dan kain kering yang telah disiram bensin. Di sisi gerobak, Pak Darman menyeduh teh hangat. Nabila mengambil piring terakhir yang baru selesai dicuci. Udara mulai aneh. Angin berputar-putar. Dan suara langkah kaki dari arah belakang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Darman berdiri. Matanya menyipit ke arah bayangan yang bergerak cepat. Nabila masuk ke dalam warung sebelah. Sekarang. Kenapa, Pak? Cepat. Nabila tak bertanya lagi. Ia tahu nada suara itu. Bukan takut. Tapi waspada. Dan benar saja. Detik berikutnya. Botol kaca melayang ke arah gerobak. Pecah. Dan menyembur api. Tunduk, teriak Pak Darman. Ia menubruk Nabila ke tanah. Api mulai membesar. Menjilat sisi gerobak. Dan dalam sekejap, asap tebal naik ke langit. Para pelaku segera lari. Namun salah satu dari mereka tersandung. Jatuh ke jalan. Dan dari arah berlawanan. Rombongan warga datang berlari. Teriakan menggema. Kebakaran. Panggil pemadam. Warga segera mengepung pria yang jatuh. Ia dipukul. Ditarik. Dan diseret ke tengah jalan. Sementara yang lain berusaha memadamkan api dengan ember seadanya. Pak Darman berdiri dengan susah payah. Nabila di pelukannya. Matanya menatap gerobak yang kini terbakar habis. Api menghancurkan kayu, banner lama, dan semua peralatan memasak yang ia rawat bertahun-tahun. Semuanya hangus. Seperti ditelan amarah dunia. Air mata tak jatuh. Hanya dada yang sesak. Dan napas yang tertahan. Nabila berdiri perlahan. Tangannya gemetar. Ia maju mendekat. Dan berteriak pada orang yang ditahan warga. Siapa yang menyuruh kalian? Siapa? Pria itu diam. Namun wajahnya menyiratkan ketakutan. Salah satu warga menggeledah saku jaketnya. Dan menemukan ponsel. Dalamnya, satu pesan terakhir yang terbuka. Pastikan gerobak itu hilang.
Jangan biarkan kisah itu jadi berita. Pesan itu berasal dari nomor yang telah disamarkan. Tapi Nabila tak butuh bukti lebih. Ia tahu. Hanya satu orang yang tak ingin kisah ini terdengar. Hermawan. Beberapa jam kemudian, pemadam tiba. Sisa-sisa gerobak hanya tinggal rangka besi hangus. Asap masih mengepul. Dan bau bensin menyengat di udara. Warga berkumpul. Banyak yang menangis. Banyak pula yang marah. Gerobak itu bukan hanya milik Pak Darman. Tapi bagian dari hidup mereka. Dari kenangan malam-malam sulit. Dari masa lalu yang mengajarkan arti ketulusan. Pak Darman duduk di trotoar. Tangannya memegang kepala. Diam. Tak berkata apapun. Matanya kosong. Namun tubuhnya gemetar. Nabila duduk di sampingnya. Memeluk erat. Dan berbisik. Mereka bisa bakar gerobak kita, Pak, tapi mereka tidak bisa bakar cerita kita. Pak Darman menoleh. Untuk pertama kalinya. Ia menangis. Bukan karena kehilangan barang. Tapi karena kehilangan saksi bisu cinta hidupnya. Gerobak ini, katanya parau. Dulu dibeli dari uang tabungan pertama ibumu. Dia yang pilih warnanya. Dia yang tulis nama kita pakai spidol hitam. Nabila mengangguk. Ia menarik napas dalam. Lalu berdiri. Kalau mereka ingin membungkam kita lawan dengan suara yang lebih lantang. Maksudmu? Besok, kita bangun gerobak baru. Di tempat yang sama. Dan kita undang semua orang datang. Biar dunia tahu, kebenaran ini tak bisa dibakar. Pak Darman menatap Nabila. Matanya berkaca-kaca. Kemudian mengangguk pelan. Dan malam itu, di antara puing dan asap, dalam hati yang perih, lahir tekad baru. Tekad untuk tidak menyerah. Untuk tetap berdiri. Dan melawan. Bukan dengan kebencian. Tapi dengan kebenaran. Namun tak ada yang tahu bahwa serangan itu hanya pembuka. Dan Hermawan telah menyiapkan rencana lebih besar. Yang bukan hanya mengincar gerobak, tapi nyawa. Di sebuah ruang rapat gelap di lantai tertinggi gedung milik Hermawan. Pintu tertutup rapat. Tirai digulung penuh. Dan hanya lampu gantung redup yang menyala di atas meja panjang dari kayu jati tua. Hermawan duduk di ujung meja. Wajahnya tegang. Tangan kirinya memegang sebatang cerutu yang belum dinyalakan. Di depannya 3 pria bersetelan jas hitam menunduk. Satu dari mereka adalah lelaki bertubuh besar yang malam sebelumnya gagal membakar gerobak. Hermawan memandangi mereka dengan mata merah. Seperti serigala yang baru kehilangan mangsanya. Kalian gagal 2 kali, suaranya lirih. Tapi setiap katanya seperti cambuk. Dia tidak sendiri, Pak, pria berbadan besar mencoba menjelaskan. Warga di sana membelanya. Bahkan aparat lokal mulai ikut campur. Kami tidak bisa bertindak sembarangan. Hermawan membanting asbak ke lantai. Pecah. Aku tidak butuh alasan. Aku butuh hasil. Para pria itu terdiam. Udara dalam ruangan seperti berhenti bergerak. Hermawan berdiri. Melangkah ke jendela kaca besar. Menatap jauh ke arah langit malam yang mulai mendung. Di benaknya, satu hal mengganggu. Nabila. Gadis itu kini menjadi bayang-bayang yang terus meruntuhkan nama dan wibawanya. Kalian tahu,
Dulu aku bisa dapatkan ibunya dengan mudah. Cuma modal tekanan dan uang. Sekarang anaknya balik dengan keberanian dan bukti. Ia menoleh. Aku muak. Jika tidak bisa dihentikan dengan api, maka buat dia berhenti dengan rasa takut. Pria berkacamata dari ujung meja angkat bicara. Kami punya satu jalur terakhir, Pak. Ada seseorang yang pernah dekat dengan Ibu Nabila. Mungkin bisa dipancing dan dimanfaatkan untuk membuat dia diam. Hermawan menoleh. Siapa? Adik iparnya Bu Dewi. Namanya Arfan. Dia dulu sempat berseteru dengan keluarga karena menolak rencana perjodohan. Tinggal di pinggiran kota. Terisolasi. Tapi jejaknya masih bisa dilacak. Hermawan mengangguk pelan. Lalu berkata dengan dingin. Urus dia. Pastikan dia datang, dan pastikan dia bicara sesuatu yang bisa membuat Nabila pergi dari kota ini selamanya. Keesokan harinya, Nabila dan Pak Darman berdiri di depan puing gerobak yang hangus. Namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Beberapa warga datang membawa papan, seng bekas, alat tukang. Beberapa anak muda membawa ket dan kuas. Dan satu persatu, tanpa diminta, mereka membangun kembali gerobak itu. Lebih kuat, lebih cerah, dan lebih kokoh dari sebelumnya. Pak Darman berdiri terpaku. Air mata menetes tanpa suara. Nabila menggenggam tangannya. Ini bukan cuma gerobak, ini perlawanan. Siang itu, sebuah mobil tua berhenti di tepi jalan. Seorang pria turun dengan koper kecil. Bertopi, mengenakan jaket panjang. Rambutnya sudah banyak uban. Langkahnya pelan namun tegas. Ia menghampiri Pak Darman dan Nabila yang sedang merapikan tempat duduk. Maaf, apa ini warung nasi goreng Pak Darman? Tanyanya. Pak Darman menoleh. Wajahnya terkejut. Arfan? Pria itu mengangguk. Senyum tipis di wajahnya. Lama tak jumpa, Kak. Nabila menatap pria asing itu. Siapa dia? Pak, dia, adik ibumu. Pamanmu. Nabila mendekat. Paman Arfan? Arfan mengangguk. Aku tahu soal kalian. Tahu tentang surat itu. Dan tahu bahwa kalian sedang dilawan oleh seseorang yang sama sekali tak punya hati. Mereka duduk bersama. Dan Arfan membuka semua cerita. Tentang bagaimana dulu ia berusaha membawa kakaknya kabur. Bagaimana ia dituduh menculik. Dan akhirnya dipaksa pergi jauh dari kota. Aku menghilang karena tak ada pilihan. Tapi sekarang, aku kembali. Untuk bantu kalian. Nabila tersenyum. Namun saat itu juga, sebuah suara keras terdengar dari ujung jalan. Semua turun. Ini penggeledahan. Beberapa mobil hitam mendekat. Pria-pria berseragam tak dikenal keluar. Membentak warga. Menggeledah area sekitar gerobak. Dan salah satu dari mereka menunjuk ke arah Arfan. Itu dia. Tangkap dia. Dia punya surat tanah palsu. Arfan terkejut. Apa? Nabila berdiri. Tidak. Ini fitnah. Tapi para pria itu sudah menarik tangan Arfan. Memborgol. Dan mendorongnya ke mobil. Pak Darman mencoba mendekat. Namun dihalangi. Kami hanya jalankan perintah, kata salah satu dari mereka. Laporan resmi. Dia dituduh menipu dan membuat dokumen palsu.
Mobil melaju pergi, meninggalkan debu dan keterkejutan. Nabila berdiri mematung. Wajahnya pucat, matanya kosong. Pak Darman mendekat. Ini bukan kecelakaan, ini permainan. Dan saat mereka hendak masuk ke warung kecil untuk menenangkan diri, seorang bocah berlari membawa secari kertas. "Kak Nabila, ada surat ini dititipkan ke aku tadi sama orang berjubah hitam." Nabila membuka kertas itu. Hanya satu kalimat di dalamnya. Tertulis tangan dengan tinta merah. "Kali ini pamanmu, besok mungkin yang lebih dekat." Tangannya gemetar. Nafasnya sesak. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa permainan ini bukan lagi soal gerobak atau soal kenangan. Ini sudah menyentuh hidupnya secara langsung. Dan Hermawan tidak akan berhenti sampai semua lawannya hilang satu persatu. Hujan turun lebat malam itu. Langit gelap tak berbintang. Kilat menyambar di kejauhan. Dan di dalam warung kecil samping puing gerobak, Nabila duduk memeluk lutut. Di sampingnya Pak Darman mengaduk teh yang sudah dingin sejak tadi. Mata Nabila merah. Bukan hanya karena lelah, tapi karena amarah dan takut bercampur jadi satu. Surat ancaman itu masih tergenggam di tangannya. Kata-katanya membakar hati. Mungkin yang lebih dekat. "Pak," suaranya nyaris tak terdengar. Bagaimana bisa seseorang yang pernah hidup bersama ibu begitu tega? Pak Darman menatap keluar. Matanya berkaca-kaca. Karena mereka tidak pernah benar-benar mencintai, Nak, mereka hanya tahu cara memiliki. Nabila menggeleng. "Aku gak bisa tinggal diam. Ini sudah keterlaluan. Mereka jebak paman. Mereka mau lukaimu. Kalau mereka kira aku akan mundur, mereka salah." Pak Darman menarik napas panjang. Kemudian mengeluarkan sebuah benda kecil dari kantong bajunya. Flash disk. Dengan label yang ditulis tangan, kenangan Dewi. "Ini," katanya, "adalah satu-satunya file yang ibumu simpan secara digital. Aku baru berani buka 2 tahun lalu, dan ternyata isinya rekaman." "Rekaman apa?" tanya Nabila. Pak Darman membuka laptop usangnya. Colokkan flash disk. Lalu klik satu file bernama Fit 0801 Dewi. Layar menyala. Dan wajah Bu Dewi muncul. Masih muda. Cantik. Dan sedang menangis. Jika rekaman ini dibuka, mungkin aku sudah tidak ada. Tapi aku ingin dunia tahu bahwa hidupku telah dirampas oleh perjodohan. Aku dipaksa menikah dengan pria bernama Hermawan. Bukan karena cinta, tapi karena utang keluarga. Dan aku tahu, dia bukan orang bersih. Dia simpan banyak rahasia gelap. Termasuk proyek yang akan mengusir ratusan keluarga dari tanah mereka. Jika kalian bisa, tolong hentikan dia. Video itu berhenti. Nabila menutup mulutnya. Air mata tumpah. Pak Darman menatap layar kosong. Suara hujan makin keras. Angin seperti ingin menerbangkan atap. "Ini bukti," bisik Nabila. "Bukti bahwa ibu sudah bicara. Dan sekarang tugas kita menyambungnya." Pagi harinya, Nabila melangkah ke kantor pengacara publik. Tempat yang pernah menangani kasus tanah warga yang digusur. Ia membawa flash disk, surat ancaman, dan dokumen warisan ibu. Di dalam ruangan, ia duduk berhadapan dengan Bu Ratna.
pengacara senior yang terkenal keras namun jujur. Semua bukti ini valid, kata Bu Ratna. Dan jika rekaman ini disebar, bukan hanya reputasi Hermawan yang hancur. Semua proyeknya bisa dibekukan. Nabila mengangguk. Aku tidak peduli soal bisnisnya. Aku hanya ingin dia berhenti menyakiti kami. Bu Ratna menyandarkan punggung. Baik. Aku akan siapkan permintaan perlindungan hukum. Dan kita kirim surat terbuka ke media. Kau siap jika nanti hidupmu berubah selamanya? Lebih siap kehilangan segalanya daripada hidup dalam ketakutan. Di tempat lain, Hermawan duduk di ruang kerja. Tangannya memegang ponsel. Wajahnya pucat. Seorang bawahannya baru melaporkan bahwa rekaman Bu Dewi sudah beredar ke pihak pengacara. Dan bukan itu saja. 2 media besar sudah menghubungi kantornya untuk wawancara mendadak. Semua ini ulah Nabila, gumamnya. Anak sialan. Ia berdiri. Menghentak meja. Menelepon seseorang. Habisi dia. Sekarang. Buat dia tidak bisa bicara apa-apa lagi. Namun seseorang di ruangan itu menoleh. Asisten pribadinya sendiri. Pria setia yang telah bekerja selama 15 tahun. Pak, katanya ragu. Mungkin sudah cukup. Semua orang tahu. Ini akan jadi bumerang besar. Hermawan menatapnya tajam. Apa kau mau dipecat? Asisten itu menggeleng. Lalu berdiri. Saya tidak akan ikut lagi. Saya berhenti. Ia melangkah keluar. Meninggalkan Hermawan sendiri. Di ruangan yang kini terasa makin sempit. Makin dingin. Dan makin menyeramkan. Malam tiba. Nabila pulang ke rumah kontrakan kecil tempat ia tinggal. Di gerbang, seorang pria tak dikenal berdiri. Berjaket gelap. Dan memakai helm. Kamu Nabila? Nabila mengangguk. Tangannya refleks menggenggam tasnya. Pria itu menyerahkan amplop putih. Lalu segera pergi naik motor. Nabila membuka amplop itu. Isinya adalah sebuah foto. Pak Darman sedang duduk sendiri di gerobak. Dan tulisan tangan. Jika kau terus buka suara, orang tuamu akan jadi kenangan kedua. Dadanya sesak. Napasnya berat. Tapi kali ini, tidak ada air mata. Yang ada hanya tekad. Dan keberanian yang menyala di dada. Ia mengangkat ponsel. Menelepon Bu Ratna. Kita naikkan videonya sekarang. Tak ada waktu lagi. Dan jangan sensor apapun. Di ujung sana, Bu Ratna menjawab. Baik. Tengah malam ini kita serang balik. Seluruh kota akan tahu siapa dia sebenarnya. Dan saat Nabila menutup ponsel. Di kejauhan. Gerimis mulai turun. Tapi kali ini bukan tanda kesedihan. Melainkan hujan yang datang sebelum badai besar. Karena malam itu akan menjadi malam yang mengguncang nama besar Hermawan. Dan mungkin mengubah arah hidup semua orang yang terlibat. Jam menunjukkan pukul 001. Di seluruh penjuru kota, ponsel mulai bergetar. Notifikasi muncul di layar-layar kaca. Sebuah video berdurasi 5 menit tersebar luas. Judulnya singkat. Pengakuan seorang ibu yang dirampas hidupnya. Di dalamnya, rekaman wajah Bu Dewi, tangis, luka, dan suara lirih yang menyayat hati, ditonton ribuan orang hanya dalam waktu 20 menit. Dari karyawan kantoran, penjual kaki lima,
hingga mahasiswa. Semua mendengar. Semua ikut marah. Dan semua menuding ke satu nama yang disebut dalam pengakuan itu. Hermawan. Di kantor pusat milik Hermawan, telepon berdering tanpa henti. Papan saham jatuh. Investor menarik dana. Dan tim legal tak sanggup menutup mulut media. Hermawan berdiri di balik jendela kaca. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu. Tak ada lagi tempat bersembunyi. Tak ada uang yang cukup untuk membeli kebenaran. Dari balik layar TV di ruangannya, wajah Nabila muncul. Dalam wawancara langsung dengan stasiun berita. Saya hanya ingin menegakkan suara ibu saya, bukan balas dendam. Saya ingin semua tahu, cinta tak bisa dibeli. Dan orang-orang sederhana seperti Pak Darman berhak dihormati, bukan dibungkam. Kamera berganti. Menyorot Pak Darman yang duduk di samping Nabila. Senyumnya tenang. Tapi matanya mengandung air mata. Bukan tangisan sedih. Melainkan tangis lega. Setelah sekian lama, akhirnya dunia mendengarkan. Keesokan harinya, kantor kejaksaan menerima pengajuan investigasi. Beberapa proyek ilegal Hermawan mulai disita. Dan berita itu menjadi headline di media nasional. Di tengah badai itu, Hermawan memilih pergi. Meninggalkan kota diam-diam. Menghilang di balik awan malu. Dan dunia yang kini tahu bahwa di balik jas mewah dan gedung tinggi, tersimpan kebusukan yang tak bisa ditutup selamanya. 1 bulan berlalu. Gerobak baru Pak Darman kini berdiri kokoh. Lebih besar. Lebih bersih. Dan kini memiliki papan nama baru. Nasi goreng Dewi, warisan rasa dan cinta. Pengunjung membludak. Tapi yang datang bukan hanya karena viral. Melainkan karena ingin mencicipi kisah yang pernah membangkitkan gelombang empati. Nabila kini berdiri setiap malam di samping Pak Darman. Mereka bukan lagi 2 orang yang terpisah. Melainkan keluarga yang disatukan oleh luka yang sama. Dan cinta yang pernah terampas. Pak Darman menatap bintang di langit. Senyumnya tipis. Lalu berbisik pelan. Dewi, cerita kita belum selesai. Tapi sekarang, aku tidak sendirian lagi. Nabila menoleh. Menatap langit yang cerah. Dan membalas pelan. Ibu pasti lihat dari sana, dan tersenyum. Cerita ini bukan hanya tentang penjual nasi goreng. Bukan pula tentang wanita kaya yang menangis karena rasa. Ini tentang keberanian. Tentang suara kecil yang tak mau lagi dibungkam. Dan tentang cinta lama. Yang tetap hidup. Meski dunia berusaha membakarnya sampai hangus. Karena kebenaran selalu menemukan jalannya kembali. Meski harus melewati puing, air mata, dan bara.